Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat belajar pada pagi yang cerah ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Pada pagi yang cerah ini, Ibu Diah akan memberikan materi tentang kalimat thayyibah 1 untuk anak-anak kelas 6A. Kalimat thayyibah, kalimat istighfar. Mengucapkan kalimat istighfar tidak hanya pada waktu sholat saja, tetapi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Makna kalimat astagfirullahalazim. Arti kalimat astagfirullahalazim adalah aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ucapan astagfirullahalazim disebut juga kalimat istighfar. Kalimat ini diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengakuan akan dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan permohonan ampun kepadanya. Disadari atau tidak, kita sering melakukan kesalahan. Apa yang selanjutnya kita lakukan jika kita melakukan kesalahan? Jika kita bersalah kepada seseorang, tentu saja harus meminta maaf kepada orang tersebut. Misalnya, kita meminjam buku nih tanpa izinnya, tanpa sengaja merusakkan buku tersebut, sehingga membuat orang itu marah. Nah, Allah akan mengampuni kesalahan kita jika kita mau meminta maaf kepada orang tersebut, kepada orang yang telah kita rugikan. Kita tidak boleh merasa gengsi ya untuk meminta maaf jika memang telah berbuat salah. Janganlah menunggu hingga hari Idul Fitri tiba untuk meminta maaf kepadanya. Jika ditunda-tunda, bisa saja suatu saat ajal menjemput kita, namun kita belum sempat meminta maaf kepadanya. Banyak kejadian orang yang bersalah tapi tidak mau untuk meminta maaf. Alasannya malu, gengsi, dan merasa dirinya benar. Orang yang memiliki keberanian untuk meminta maaf merupakan orang yang berjiwa besar. Dia dapat mengalahkan hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan seorang yang kuat itu yang kuat bergulat, akan tetapi orang yang sungguh kuat adalah yang dapat melawan hawa nafsunya ketika marah. Ketika marah, kita dianjurkan untuk melawan hawa nafsu sesuai dengan hadis Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah dan Muslim. Ketika dihinggapi perasaan marah, jengkel, dan gengsi karena kesalahan yang kita lakukan, dan kita dapat mengalahkan perasaan tersebut, sesungguhnya kita menjadi orang yang kuat. Jika kesalahan yang kita lakukan berhubungan langsung dengan Allah, kita wajib bertobat dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa dalam sehari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar lebih dari 70 kali. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang telah dijamin Allah akan masuk surga. Nah, bagaimana nih kita sebagai manusia biasa yang belum dijamin, yang banyak dosanya dan banyak maksiatnya? Sudah selayaknya apabila kita sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan astagfirullahalazim dapat mengingatkan kita untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Bukankah tidak baik jika melakukan suatu dosa atau kesalahan yang sama? Alangkah bodohnya jika kita melakukan kesalahan yang sama. Sama halnya diibaratkan kita terperosok lubang yang sama 2 kali. Artinya, apabila kita melakukan kekhilafan dan beristighfar, seharusnya kita tidak mengulangi kekhilafan yang sama. Meskipun Allah Maha Pengampun, kita tidak boleh menjadikan ucapan istighfar sebagai bahan permainan. Mengucapkan kalimat astagfirullahalazim. Kalimat astagfirullahalazim diucapkan pada saat 1. Berzikir setelah melaksanakan sholat wajib atau sunnah. 2. Merasa berbuat salah, seperti berburuk sangka kepada orang lain, atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. 3. Ketika melihat sesuatu yang membuat hati kita sedih. 4. Ketika kita meraih kesuksesan. Bisa saja
Bisa jadi sebenarnya kita tidak pantas karena dosa-dosa kita. Tapi karena Allah masih menutupi dosa kita, bahkan memberikan kita kemenangan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nasr ayat 3. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Allah dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat. Hikmah mengucapkan kalimat Astagfirullahalazim. Ada beberapa hikmah, diantaranya 1. Terhindar dari sikap sombong dan terhindar dari merasa tidak pernah berbuat salah. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. 2. Senantiasa menghargai orang lain. Sebab manusia tidak ada yang sempurna. Yang 3 adalah agar diterima amal-amal kebaikannya oleh Allah SWT. Sekian penjelasan dari Ibu Diah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.